Erick Thohir layangkan protes ke AFC. Wasit Thailand terbukti curangi timnas Indonesia U23. Denaturalisasi Emil Audero penuh dukungan. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Ditekuk Qatar, wasit Thailand terbukti curangi timnas Indonesia U23. Fakta menarik terungkap usai timnas Indonesia U23 harus menelan kenyataan pahit, yakni usai kalah dari Qatar di laga perdana penyisihan grup A Piala Asia U23 2024. Kekalahan ini diwarnai keputusan wasit asal Tajikistan Nasrullah Kabirov yang mengundang perdebatan. Bukan hanya terkait kartu kuning kedua untuk Ivar Jenner, tetapi sejumlah pelanggaran keras pemain Qatar yang tidak mendapatkan sanksi yang pantas dari sang pengadil. Puncaknya adalah hingga Ramadan Sananta yang masuk di babak kedua juga mendapatkan kartu merah. Usut punya usut, wasit VAR asal Thailand Sivakom Puudom turut mengintervensi keputusan wasit utama membuahkan penalti, yakni pada gol pertama Qatar. Padahal wasit utama awalnya menilai pemain Qatar melakukan pelanggaran terhadap Rizky Ridho. Menariknya, nama Puudom masih lekat dalam ingatan penggemar sepak bola tanah air. Sebab pria asal Thailand itu menyebabkan skuad Garuda tertinggal 1-2 pada Piala Asia 2023 melawan timnas Irak pada 15 Januari lalu. Ketika itu Puudom gagal mengidentifikasi sequence offside yang berujung gol kedua Irak jelang babak pertama berakhir. Indonesia pun tertinggal 1-2 dan kemudian kalah dengan skor 1-3. Di laga itu Puudom sebetulnya bertugas sebagai asisten wasit VAR. Namun ia tetap bisa memberikan masukan kepada wasit VAR dan yang bertugas di lapangan. Sontak saja keputusan wasit yang merugikan perjuangan Garuda Muda mengundang beragam reaksi dari pecinta sepak bola tanah air. Bahkan Ivar Jenner dan penerjemah JJ sampai meluapkan emosinya melalui Instastory Instagram pribadinya. Exco PSSI Arya Sinulinga pun juga turut mengakui bahwa Qatar layak juara lewat jalur kontroversi. Kendati demikian, perjuangan timnas Indonesia U23 belum usai. Meski terbilang berat lantaran harus kehilangan beberapa pemain, skuad asuhan Sintayong tetap memiliki peluang di dua laga sisa kontra Australia dan Yordania. Fakta kekalahan Garuda Muda atas Qatar. Pertama, Erick Thohir layangkan protes. Keputusan wasit yang merugikan timnas Indonesia U23 usai menelan kekalahan dari Qatar mendapatkan kecaman keras dari Ketum PSSI Erick Thohir. Melalui unggahan Instagram pribadinya, Erick Thohir menegaskan bakal melayangkan protes kepada AFC, yakni terkait kepemimpinan wasit di laga tersebut. Di lain sisi, Erick Thohir sendiri telah mengapresiasi perjuangan Rizky Ridho dan kawan-kawan. Meski harus berjuang dengan 9 pemain, skuad Garuda Muda tetap memberikan perlawanan di atas lapangan. Menariknya, Erick Thohir masih optimis skuad asuhan ST mampu memberikan kejutan di dua laga sisa. Kedua, kecurangan Qatar tercium sebelum laga. Penerjemah Sintayong JJ mengungkapkan fakta bahwa Qatar melakukan kecurangan menjelang pertandingan. Sebab awak timnas Indonesia U23 harus menempuh waktu lebih dari 15 menit ke Jassim Bin Hamad Stadium. Meski jarak hotel ke venue hanya membutuhkan waktu kurang lebih dari 8 menit. Hal itu ia ungkapkan lewat Instastory pribadinya. Sementara itu, Sintayong sendiri mengungkapkan hal senada pada sesi konpres usai laga. Pelatih asal Korea Selatan tersebut bahkan mengakui laga kontra Qatar merupakan puncak komedi. Ketiga, punggawa Garuda berbondong semprot wasit. Tak hanya pecinta sepak bola tanah air, sejumlah punggawa timnas senior pun turut menyindir kepemimpinan wasit di laga kontra Qatar tersebut. Sebut saja seperti Sein Patinama melalui unggahan Instagramnya yang menyebut bahwa Indonesia seperti bermain melawan wasit. Sementara Justin Hapner menilai Qatar telah menjadi juara AFC U23 2024 lewat kecurangan yang baru saja terjadi.
Bisa jadi durian runtuh, naturalisasi Abel Audero penuh dukungan. Kabar menarik datang dari Kapten PSS Sleman Kim Jeffrey Kurniawan mendukung penuh andai Abel Audero Mulyadi masuk ke dalam program naturalisasi PSSI. Kiper Inter Milan itu bisa menjadi durian runtuh bagi timnas Indonesia. Sebagaimana diketahui, Abel Audero menjadi sosok yang sedang diperbincangkan saat ini. Unggahan Ketua Umum PSSI Erick Thohir ketika bersalaman dengan pria asal Nusa Tenggara Barat atau NTB itu menghadirkan spekulasi. Pasalnya sebelum momen itu terjadi, Erick Thohir sempat berucap jika seorang pemain sudah bersalaman dengan berpose dengannya, maka terjadi deal di antara kedua belah pihak. Hal ini pun belum dikonfirmasi oleh Erick Thohir, namun dukungan naturalisasi Abel Audero pun terus berdatangan. Salah satunya datang dari Kim Kurniawan yang mengikuti perkembangan rumor Abel Audero dari media sosial. Kim Kurniawan menilai Abel Audero bukanlah sosok sembarangan. Statusnya sebagai penjaga gawang Inter Milan, serta pernah membela Sampdoria dan Juventus, bakal mendatangkan durian runtuh bagi timnas Indonesia. Iya, saya membaca itu, rumor naturalisasi Abel Audero. Kalau Indonesia bisa mendapatkan dia, tentu sebuah hal yang istimewa. Dia sudah bermain di klub-klub Italia. Mudah-mudahan bisa terjadi, tentu akan menambahkan kekuatan Indonesia. Pastinya pemain-pemain lain tidak menutup kemungkinan juga mau gabung Indonesia karena pengaruh itu dari Abel Audero. Dan pengaruh besar lainnya tentu bisa menambah kekuatan Indonesia. Tutur Kim Kurniawan. Menariknya lagi, meski sudah menjadi perbincangan panas, Erick Thohir belum buka suara terkait proses coba tangan dengan Abel Audero. PSSI sendiri kini masih berjuang untuk mengamankan pria berdarah Indonesia yang berposisi sebagai penyerang. Jens Raven menjadi sosok yang diyakini sedang diproses oleh PSSI. Member FC Dordrecht U21 ini sudah dipantau Sintayong dalam kunjungan ke Belanda beberapa waktu yang lalu.